Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktek coaching. Sebelumnya, melakukan kegiatan coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Saya sendiri Bu Wulan bertindak sebagai pengamat, Bu Maria bertindak sebagai coach, dan Bu Darli sebagai coaching. Pada pertemuan kali ini ada rubrik yang ingin saya kembangkan dan saya amati selama kegiatan coaching berlangsung, yaitu pertama berkaitan dengan kompetensi Tirta sebagai alur percakapan coaching. Tirta sendiri terdiri dari yang pertama ada tujuan, kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, harapannya semoga nanti dalam praktek coaching alur Tirta ini akan nampak pada kegiatan coaching berlangsung. Yang kedua yaitu kompetensi yang akan dimiliki oleh Bu Maria selaku coach. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Maria, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam pertemuan kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu Maria. Jadi ada 3 ya kompetensi coaching yang ingin dikembangkan ya Bu Maria ya. Iya, Bu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut nih, mana yang secara spesifik yang ingin Ibu munculkan saat observasi nanti, Bu? Dari ketiga kompetensi tadi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ini Bu Maria, menurut Ibu nih, apa sih indikator dari pernyataan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan indikator kecapaiannya seperti apa nanti yang Bu Maria inginkan? Harapan saya sih melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach dapat mengarahkan coachee mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan bisa memunculkan ide-ide baru sesuai kompetensi yang dia miliki. Oke, jadi saya simpulkan ya Bu Maria, bahwa Bu Maria ingin Bu Darli sebagai coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan bisa memunculkan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahannya sesuai kompetensi yang Bu Darli miliki. Begitu ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Oke, selanjutnya kita masuk dalam praktek coaching. Uh, saya persilakan Bu Darli dan Bu Maria untuk melakukan kegiatan coaching. Siang, Ibu Maria. Selamat siang Bu Darli. Apakah Ibu sedang sibuk sore ini? Oh enggak Bu, bisa Bu. Ada perlu kah Bu? Iya nih, Bu. Saya mau curhat sedikit nih tentang murid saya, Bu. Begini, Bu. Saya merasa heran dengan murid saya ini. Dulu waktu dia kelas 11, dia sangat baik, rajin, aktif di dalam kelas. Tapi sekarang sudah malas masuk kelas. Sering ke kantin di jam pelajaran. Kemudian tadinya aktif di dalam kelas, sekarang menjadi tidak fokus dan bahkan terkadang tidur di dalam kelas. Oh, jadi tentang perubahan negatif yang terjadi sama murid Ibu ya? Yang tadinya rajin, sekarang sudah malas masuk kelas, bahkan sering ke kantin di jam pelajaran. Kemudian tadinya aktif di dalam kelas, sekarang menjadi tidak fokus, bahkan tertidur di dalam kelas. Iya, benar sekali, Bu. Karena hal itu prestasinya jadi menurun karena dia sering ketinggalan pelajaran, karena tidak fokus dan jarang mengerjakan tugas. Seperti itu ya, Bu.
Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin sekali membuat murid saya ini kembali seperti dulu lagi, rajin, aktif, dan berprestasi. Jadi, mungkin hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan untuk membantu dan memotivasi agar dia bisa berprestasi. Setidaknya bisa seperti dulu lagi. Oke, hal-hal apa yang bisa dilakukan ya Bu, supaya anak tersebut kembali rajin lagi dan aktif lagi seperti itu ya? Iya, benar Bu. Seperti dia bisa berprestasi lagi. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu nih, perubahan murid Ibu tersebut kira-kira apa penyebabnya ya? Saya sudah pernah memanggil anak tersebut dan melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Dan penyebab perubahan itu adalah karena sekarang dia sering membantu orang tuanya bekerja, sehingga dia sering kecapean dan tidak bersemangat lagi dalam belajar. Oh, jadi itu penyebabnya ya Bu. Nah, kira-kira nih, kalau dikasih level nih, semangat belajar anak tersebut saat ini, ada di level berapa ya Bu, menurut Ibu? Wah, kalau saat ini saya rasa masih di level 3 kayaknya, Bu. Karena memang dia jarang masuk, tidak mengerjakan tugas, dan yang sering itu dia tidur di dalam kelas. Hmm, Jika anak tersebut bisa berubah, kira-kira Bu Darli maunya anak tersebut ada di level berapa nantinya? Kalau untuk level ya saya mau dia 10 kayaknya, Bu. Tapi kejauhan ya, Bu. Tapi setidaknya saya berharap lah dia ada di level 7. Jadi menurut Ibu nih, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantunya agar bisa mencapai level 7 itu? Sebenarnya itulah yang sekarang sedang saya pikirkan, Bu. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantunya agar semangat lagi belajar. Oh iya. Kalau dari pengamatan Ibu sebelumnya, kira-kira apa yang memotivasinya untuk semangat belajar? Kalau dari hasil restitusi yang saya lakukan kemarin itu kan, Bu, penyebab dia jadi tidak semangat lagi belajar karena kecapean. Jadi di sini menurut saya permasalahannya adalah karena dia bekerja membantu orang tuanya. Jadi rencana saja saya ingin berdiskusi dengan orang tua mengenai aktivitas bekerjanya tersebut. Apakah bisa hanya di hari libur saja dia untuk membantu orang tuanya, yaitu di hari Sabtu dan Minggu, sehingga dia tidak kecapean dan bisa fokus di sekolah. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa orang tua anak tersebut bisa diajak diskusi mengenai hal tersebut? Kalau menurut saya bisa sih, karena orang tuanya pasti ingin yang terbaik untuk anaknya kan. Nah, ini rencananya ibu yang datang ke rumahnya menemui orang tuanya atau orang tuanya yang akan ibu panggil ke sekolah untuk bertemu dengan ibu nih? Mungkin saya akan coba untuk memberikan surat panggilan orang tua dulu ya, Bu, besok rencananya. Tapi jika memang mereka tidak bisa hadir, baru saya akan berkunjung ke rumahnya. Baiklah Bu, berarti kita udah di akhir pembicaraan nih. Apa yang ibu dapatkan dari pembicaraan kita sore ini? Eh, yang saya dapatkan mungkin di awal pembicaraan tadi saya masih bingung, saya harus bagaimana. Nah, di akhir pembicaraan ini saya sudah tahu harus bagaimana agar murid saya bisa rajin dan bersemangat lagi belajarnya. Saya akan meminta orang tuanya agar mengizinkan bekerja hanya di hari libur saja, yaitu hari Sabtu dan Minggu, sehingga dia tidak akan kecapean dan bisa lebih fokus di dalam kelas. Baiklah Bu, semoga bisa disepakati ya Bu dengan orang tuanya. Amin. Terima kasih banyak ya, Bu, karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya.
Sama-sama, Bu. Oh iya, Bu. Kalau begitu, kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya ingin dengar cerita Ibu mengenai anak tersebut dan bagaimana perubahannya. Baik, Ibu. Sampai jumpa minggu depan ya, Bu. Iya, Bu. Oke, terima kasih Bu Maria dan Bu Darli sudah melakukan praktek coaching. Eh, Bu Maria dan Bu Darli, tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Maria. Tapi sebelumnya saya ingin mengevaluasi dulu ini pelaksanaan coaching tadi. Oke, secara garis besar pada praktek coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan alur Tirta, di mana coach sudah menyampaikan tujuan permasalahan yang harus dibicarakan dengan kegiatan coaching supaya tercapai jalan keluar. Coach juga sudah melakukan identifikasi masalah dengan memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Selanjutnya, coach juga memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengenai rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach serta komitmen yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan oleh coaching. Nah, mengenai keinginan Bu Maria menggali kompetensi berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot, tadi saya juga sudah lihat, sudah tampak dalam kegiatan coaching, sehingga Bu Maria dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Darlik, sehingga Bu Darlik dapat menyelesaikan permasalahannya dan Bu Darlik mendapatkan ide-ide baru. Namun ada beberapa pertanyaan ini Bu Maria yang ingin saya ajukan. Di Iya, Bu. antaranya ini Bu Maria, setelah melakukan coaching, kira-kira apa ini indikator yang tampak dalam kegiatan coaching tadi Bu? Boleh dijelaskan sedikit? Oh iya, Bu. Indikator yang muncul saat coaching tadi yaitu saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Darli tadi dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Serta juga dapat memunculkan ide-ide baru untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti melakukan pemanggilan orang tua dan mengajak diskusi orang tua anak tersebut agar mengizinkannya bekerja hanya di hari libur saja, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Nah, Bu Maria, tadi sudah melakukan coaching nih, sudah tahu sudah perasaannya ketika menjadi seorang coach, dan tadi juga sudah tahu nih bagaimana mengembangkan potensi sebagai coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, jika di kemudian hari Bu Maria akan melakukan kegiatan coaching lagi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Maria kembangkan berdasarkan pengalaman coaching yang tadi, Bu? Oh iya, berdasarkan pengalaman hari ini sih kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ketika menjadi coach yaitu hadir sepenuhnya dan menjadi pendengar aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot yang harus saya kembangkan lagi. Oh, begitu ya. Oke lah, Bu Maria. Ketika proses coaching tadi nih, Bu Maria, sudah melakukan hubungan kolaborasi tidak sama Bu Darli? Saya sudah melakukan kolaborasi ketika proses coaching tadi berlangsung karena saya mendorong coach saya untuk menggali potensi yang dia miliki sehingga timbulnya solusi yang dihasilkan dari ide kreatif coach itu sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin waktunya juga sudah cukup. Terima kasih Bu Maria dan Bu Darli atas praktek coaching hari ini. Dan saya ucapkan selamat untuk Bu Darli dan Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu.